kita akan sedikit berdiskusi tentang variabel penelitian, definisi operasional. Jadi bagaimana cara menentukan variabel-variabel, baik itu variabel yang mempengaruhi, variabel yang mengganggu atau yang akan dikontrol, sampai dengan variabel yang akan dipengaruhi atau variabel dependent. Nah, ini juga akan berkaitan dengan definisi operasional. Jadi kita harus dapat menentukan arti atau makna dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian kita secara operasional. Nah, apa itu? Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini pengertian variabel. Jadi variabel-variabel itu yang akan terlibat dalam penelitian pada dasarnya merupakan konsep yang mempunyai berbagai macam nilai. Jadi makanya nilainya variabel. Variabel kalau kita definisikan secara Inggris ke Indonesia itu bervariasi. Jadi dalam artian variabel juga apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Jadi ada beberapa ya, ini beberapa pengertian dari istilah variabel. Kemudian variabel juga disebut atribut dari objek. Jadi objek itu pasti akan melekat suatu atribut yang namanya variabel yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Jadi setiap objek itu akan memiliki nilai yang berbeda dengan nilai yang lainnya. Nah, itu namanya atau yang kita sebut dengan variabel. Contohnya apa? Berat badan, warna, IMT, faktor eksposi. Ini dalam radiologi ya, kita berbicara jenis film, kepuasan pasien, dosis serap, umur. Nah, setiap objek akan memiliki berat badan berbeda, kemudian memiliki IMT berbeda. Ketika kita melakukan proyeksi, setiap proyeksi akan memiliki faktor eksposi yang berbeda. Kemudian pasien akan menerima dosis yang berbeda dari jenis pemeriksaan yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Nah, ini yang akan kita definisikan, kemudian yang akan kita kaitkan dengan penelitian-penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, ini pengertiannya lain lagi ya. Jadi variabel bermacam-macam nilai, kemudian memiliki variasi, sama seperti tadi ditetapkan oleh peneliti. Nah, ini yang akan menjadi titik balik dari suatu penelitian kalian, di mana variabel itu banyak, variabel itu luas, variabel itu sangat bebas ketika kita tidak menentukan lingkup atau batasan penelitian, sehingga variabel itu perlu ditetapkan oleh peneliti apa saja dan untuk tujuan apa penelitian itu dilakukan atas variabel tersebut. Jadi yang perlu ditekankan adalah variabel wajib ditetapkan atau ditentukan oleh peneliti untuk nantinya dicari pengaruhnya, perbedaannya, atau hubungannya untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan. Nah, kemudian yang paling penting adalah variabel harus dapat diukur. Dapat diukur dalam artian, makanya nanti akan ada istilah variabel yang nominal, variabelnya dengan skala ordinal, variabelnya dengan skala numerik ya. Jadi karena apa? Karena masing-masing variabel itu harus dapat diukur. Karena nanti dalam suatu proses penelitian yang akan kalian nilai perubahannya adalah variabel tersebut. Ketika variabel tidak dapat diukur, maka tidak dapat dinilai suatu proses perubahannya. Nanti kalian ingin mengcompare, membandingkan atau melihat hubungan, kan pasti harus ada titik ukurnya atau alat ukurnya, dan proses ukurnya pasti ada. Nah, untuk kepentingan penelitian, jadi beberapa konsep juga dapat dirubah menjadi variabel. Nah, biasanya misalkan kita nantinya tidak bisa langsung mengukur suatu konsep. Karena apa? Karena konsep itu masih luas hitungannya. Jadi misalkan ya, ini kalau kita berbicara di radiologi, konsep tentang dosis radiasi. Ini kan baru konsep. Dosis radiasi, kita akan menentukan apa yang akan kita jadikan tolak ukur nanti dalam penelitian kita. Misalkan kita hanya berhenti atau mengukur nilai dosis serap. Dosis serap kemana? Berarti kan ke pasien posisinya. Nah, kita misalkan mau lihat uji kebocoran yang variabel yang akan kita ukur adalah paparannya. Jadi tidak sampai dosis efektif. Jadi tergantung ya. Jadi konsep besar ini bisa dipecah lagi menjadi beberapa variabel yang ingin kalian teliti. Tergantung, tidak harus semua posisinya. Jadi hanya salah satu, tergantung dengan jenis dan tujuan penelitian kalian. Jangan sampai kalian mengukur uji kebocoran tapi pakainya dosis efektif nantinya. Itu posisinya
sudah masuk ke nilai organ, tetapi sedangkan untuk kebocoran kan paparan yang dihitung, hanya beberapa besar nilai paparan yang tembus dari suatu ruangan atau suatu shielding dan lain-lain. Oke, nah macam-macam variabel, kita berbicara jenis-jenis dari variabel. Jadi pada umumnya terdapat dua jenis, di mana variabel yang pertama adalah variabel kuantitatif yang dapat disebut dengan variabel angka. Kemudian variabel kualitatif yang bentuknya kategoris. Jadi secara garis besar ada dua ya. Jadi variabel kategoris itu merupakan variabel yang memang karakteristiknya tidak mungkin dalam bentuk angka. Misalkan agama, kemudian jenis kelamin, itu kan posisinya tidak akan bisa kita angkakan. Dan nantinya juga tidak akan ada nilai dalam artian yang mana lebih baik, perempuan dan laki-laki, yang mana lebih baik agama satu dan agama lain, itu tidak bisa kita angkakan. Sehingga jenisnya adalah variabel kualitatif untuk yang itu ya, yang agama, jenis kelamin itu masuknya ke kategori atau kualitatif. Oke, kemudian teknik pengukurannya. Jadi ada dua variabel berdasarkan teknik pengukuran, ada variabel observe dan unobserved. Nah, pengukuran untuk variabel observe, jadi langsung dilakukan pengukuran berdasarkan nilai skala yang ditentukan oleh alat ukur. Jadi biasanya variabel observe itu yang kita bisa lihat langsung nilainya. Misalkan kayak seperti faktor eksposi, alat ukurnya jelas, ada Kivi selektor, ada EMA selektor. Misalkan dosis paparan, ada surveimeter. Kemudian kita mau lihat dosis serap, itu bisa berupa pendus, dari digital maupun analog bisa. Itu nilainya kita bisa langsung. Jadi variabelnya observe bisa dilihat. Kemudian pengukuran untuk variabel unobserved dilakukannya berbeda. Jadi ini melalui indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel tersebut. Misalkan contohnya adalah suatu kepuasan. Kepuasan itu unobserved. Jadi untuk menilai kepuasan itu kita bisa menggunakan indikator-indikator lain, apa misalkan kepuasan, kenyamanan, kemudian kecepatan. Itu hal-hal yang bisa diukur kan. Kalau kepuasan kan kepuasan orang, kepuasan pasien, misalnya kepuasan pasien kan berbeda-beda. Kita tidak bisa mengukur secara langsung. Kita perlu bantuan indikator-indikator lain untuk dapat menilai kepuasan pasien itu seperti apa nantinya. Apakah dari kecepatan pelayanannya, kemudian dari kenyamanannya, kemudian kebersihannya, kemudian komunikasi dari petugasnya. Nah, itu yang bisa diobservasi untuk melihat nanti variabel kepuasan sebagai variabel unobserved itu sendiri. Oke, nah ini seperti ini ya untuk pengukuran unobserved ya. Jadi loyalitas pelanggan, kepuasan kerja, motivasi kerja dan lain-lain ini kita harus lakukan pengukuran berdasarkan indikator-indikator lain. Oke, ini perbedaannya. Nah, ini kalau pengukuran observe, panjang, tinggi dan lain-lain kita bisa langsung ukur. Nilainya ada, panjang cm, tinggi cm juga, berat kilogram, luas meter kuadrat, pendapatan rupiah kan itu ada nilainya. Kalau ini kan tidak ada nilainya. Dalam artian harus loyalitas pelanggan apa, misalkan dia pembeliannya terus menerus, bisa itu dipakai. Pembeliannya kan bisa kita hitung berapa per bulan, itu bisa mengukur loyalitas pelanggan dan lain-lain. Oke, kemudian variabel dilihat dari fungsinya, variabel independen, dan juga variabel intervening. Nah, variabel independen dulu ya. Kita variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi ini adalah hubungannya ya, hubungan dari ketiga variabel itu. Jadi variabel bebas akan mempengaruhi secara langsung variabel terikat. Ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Nah, tetapi dalam prosesnya ketika variabel bebas ingin mempengaruhi variabel dependen, itu ada variabel antara, di mana terdapat variabel pengganggu, intervening nanti namanya, atau confounding. Nah, nantinya variabel confounding ini bisa bersifat dua ya posisinya, bisa kita kontrol, bisa tidak. Ketika memang tidak bisa dikontrol, masuknya akan variabel confounding. Ketika variabel tersebut bisa kita kontrol untuk memastikan hanya pengaruh dari variabel bebas saja ke variabel terikat,
kita tidak mau lihat nilai pengaruh dari sini, maka disebutnya variable kontrol. Oke, ini ya. Jadi variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dari variabel yang dalam kasanah teori mandiri ya posisinya. Kemudian variabel dependen itu variabel yang memang dipengaruhi baik dari variabel luar maupun dari variabel dependen. Nah, variabel luar ini maksudnya yang confounding, kemudian variabel intervening tadi itu ya. Jadi ini yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung variabel dependen. Nah, ini kita bisa atur atau bisa kita kontrol tergantung dari penelitian apa yang akan menjadi fokus kita. Misalkan kita melakukan fokus pengaruh MA terhadap detail. Jadi kita kan tidak ingin melihat pengaruh QV-nya, kemudian pengaruh FFD-nya kita nggak lihat kan, padahal itu juga dapat mempengaruhi nilai detail. Nah, caranya bagaimana untuk mengontrolnya adalah MA-nya yang kita variasikan untuk melihat detailnya, kemudian QV kita buat sama, FFD kita buat sama, kemudian apalagi yang bisa mempengaruhi ketebalan objek kita buat sama. Nah, itu yang akan kita buat sebagai variabel kontrol. Sebenarnya itu adalah variabel confounding, tetapi karena kita buat sama, jadinya variabel tersebut dikatakan variabel kontrol untuk menghindari bias penelitian. Jangan sampai ternyata berpengaruh ke detail, tetapi bukan gara-gara MA-nya, tetapi gara-gara variabel confounding dari QV-nya, dari ketebalan pasiennya, karena kalian tidak kontrol untuk variabel-variabel lain tersebut. Oke, kemudian variabel dan data penelitian. Nah, ini variabel ini sangat berkaitan ya dengan data penelitian, karena variabel akan nantinya diterjemahkan dalam suatu data yang akan nantinya kalian bahas, kalian analisa menggunakan metode analisa dan uji hipotesa. Jadi data penelitian ini merupakan hasil pengumpulan dari variabel-variabel yang telah kalian ukur, baik observe maupun unobserved tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang data penelitian, kita memang tidak bisa lepas dari variabel-variabel yang akan kalian lakukan. Jadi biasanya misalkan variabel bebas dan variabel bebas atau independen dan variabel dependen pasti akan muncul selalu di bab 3. Nanti muncul dalam jenis penelitian, kemudian definisi operasional juga akan muncul variabel-variabel tersebut, di prosedur juga akan muncul, di alur akan muncul, sampai dengan di analisa data juga akan muncul. Karena apa? Karena hasil ukur dari variabel tersebut nantinya yang akan dianalisa, baik pengaruhnya, baik perbedaannya maupun hubungannya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan sampai data penelitian tuh kalian keliru menentukan yang mana sebenarnya yang independen, yang mana yang dependen, yang mana mempengaruhi, yang mana dipengaruhi. Jangan sampai keliru, karena nanti akan menjadi salah di seluruh metodologi penelitian kalian di bab 3 ketika salah menentukan yang mana variabel independen, yang mana variabel dependen, yang mana variabel kontrol. Jadi perlu diingatkan lagi, ini adalah untuk penelitian kuantitatif analitik ya. Kalau kuantitatif deskriptif sebenarnya tidak perlu variabel, karena memang variabelnya mandiri, kalian hanya observasi. Sedangkan untuk kuantitatif analitik, kalian memvariasikan, melakukan intervensi, sehingga kalian analisa apakah ada perubahan, apakah ada perbedaan, apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan. Itu yang nanti kalian akan terjemahkan dalam variabel-variabel dan data penelitian. Oke, variabel sebagai objek penelitian. Jadi tadi variabel sebagai data penelitian. Nah, variabel juga dikatakan sebagai objek penelitian, di mana memang penelitian itu dapat berjalan jika penelitian memiliki variabel penelitian, di mana variabel akan dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, dengan kata lain ini ya, prinsip yang dilakukan dalam penelitian salah satunya adalah mengumpulkan data-data dalam bentuk sebagai data yang dibentuk dari variabel-variabel penelitian. Jadi objek penelitian ini akan mendapatkan intervensi dari variabel-variabel tertentu. Nah, objek penelitiannya apa? Misalkan objek penelitian tadi kita bilang MA, pengaruh MA terhadap detail. Nah, detail itu kan objek penelitian. Detail itu bagian dari objek penelitian, karena nantinya itu yang akan kita expose, itu yang akan menjadi hasil radiografnya. Tetapi itu juga adalah variabel. Variabel apa? Variabel depending. Variabel yang dipengaruhi. Variabel yang akan kita lihat hasil perubahannya dengan cara merubah MA yang tadi.
Jadi variabel ditentukan juga sebagai data penelitian, sebagai objek penelitian juga. Oke, pengukuran dari variabel-variabel ini bisa dalam berbagai hal ya, berbagai bentuk. Jadi tujuan pengukuran memang untuk menjawab yang pertama, bagaimana cara mengukur variabel tersebut. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, apa yang diukur? Kemudian bagaimana cara merubah konsep atau apa alat ukurnya. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam definisi operasional. Karena apa? Karena memang variabel-variabel ini ketika kita jabarkan satu-satu itu akan dibaca oleh pembaca dalam bentuk definisi operasional, bukan dalam variabel. Kalau dalam subbab variabel kita hanya menyebutkan variabel independennya apa, variabel kontrolnya apa, variabel dependennya apa, variabel yang dipengaruhi itu apa. Begitu ya. Oke, kemudian ini proses mengukur. Jadi proses mengukur itu merupakan proses kuantifikasi. Makanya semua variabel itu dikatakan tadi harus bisa diukur. Walaupun dia bentuknya unobserved nantinya seperti kepuasan pasien, kemudian kenyamanan, kemudian mutu misalkan, mutu pelayanan, itu kan tidak bisa diukur secara langsung. Harus dirubah dari konsep-konsep kemudian menjadi indikator-indikator yang bisa diukur. Misalkan kecepatan tadi seperti yang saya bilang, waktu tunggu itu kan bisa diukur, ada satuannya, ada besarannya, ada satuannya. Kemudian apalagi yang bisa kita ukur? Kecepatan, accessibility, kemudahan, kemudian jumlah pemeriksaan. Nah, itu kan bisa dijadikan indikator-indikator dari mutu pelayanan misalkan tadi. Kalau bentuk variabelnya adalah variabel unobserved ya. Jadi tetapi dalam penentuan variabel ada proses mengukur di sana. Ingat, pasti ada proses mengukur, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan indikator-indikator tadi. Karena setiap pengukuran berkaitan dengan jumlah, dimensi, atau taraf dari suatu objek yang diukur. Oke, nanti bentuknya bilangan. Makanya yang unobserved itu memerlukan indikator untuk dapat dirubah dalam bentuk bilangan nantinya. Oke, nah ini prosedurnya dari awal kita menentukan variabel. Kemudian sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus menentukan dulu batasan operasional dari variabel-variabel yang kita tentukan. Nah, ini dibuat dalam suatu definisi yang disebut definisi operasional. Jadi nanti ini akan yang akan berisi alat ukurnya apa, bagaimana proses ukurnya, jenis datanya apa, itu yang akan masuk ke dalam definisi operasional. Oke, ini bisa dibaca ya. Jadi bagaimana definisi operasional itu? Jadi definisi operasional itu adalah untuk melekatkan arti atau suatu konsep dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan yang perlu diukur dari suatu konsep atau variabel itu sendiri. Oke. Nah, ini untuk definisi operasional. Jadi aspek penelitian memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Nanti saya kasih contohnya. Bagaimana panduan kita ya, panduan untuk di Atro Bali sendiri untuk menuliskan suatu definisi operasional. Oke, cara penyusunannya. Jadi cara penyusunannya ada dua tipe sebenarnya ya. Jadi yang tipe yang A, ini secara umum, kita berbicara secara umum. Tipe A itu disusun berdasarkan operasi apa yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan suatu gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata. Jadi yang pertama didefinisikan berdasarkan operasi yang akan dilakukan atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini contohnya konflik. Misalkan ini konflik didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang. Jadi prosesnya bagaimana variabel tersebut akan dinilai, itu yang akan didefinisikan berdasarkan proses. Oke. Bedanya dengan tipe B itu adalah bagaimana objek tersebut didefinisikan dapat dioperasionalkan. Berbeda ya, orang pandai didefinisikan adalah seseorang. Nah, kita berbicaranya gitu. Jadi objeknya yang didefinisikan. Orang pandai itu bagaimana? Orang pandai adalah sebagai seseorang yang mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya. Misalkan kalau kita faktor eksposi adalah indikator yang digunakan dalam
melakukan penyinaran pada proyeksi PA pemeriksaan torak pada bayi misalkan gitu. Jadi mengkhusus untuk di proyeksi apa, kemudian pemeriksaan apa, tujuan objek tersebut didefinisikan itu apa. Jadi harus jelas. Oke, cara menyusunnya. Kemudian yang ketiga ya, ada yang tambahan tadi ya. Secara garis besar itu ada 2 itu tadi. Kemudian yang ketiga itu didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala tersebut. Jadi orang pandai, kalau tadi orang pandai itu adalah orangnya yang didefinisikan secara nilai. Jadi secara nilai tadi ya. Jadi orang yang bisa mendapatkan nilai tinggi. Tetapi kalau ini yang didefinisikan itu adalah karakternya. Jadi orang yang pandai itu didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik. Nah, dalam artian orang pandai ini dianggap variable unobserved. Jadi hanya sebuah konsep, orang pandai itu konsep. Indikator-indikator untuk dinilai apa? Kuat ingatannya bagaimana, bahasa asingnya bagaimana, kemampuan berpikirnya bagaimana, sistematis atau tidak. Nah itu. Jadi ini definisi yang lebih ribet, yang lebih rumit, karena kita mendefinisikan suatu konsep menjadi suatu indikator-indikator lainnya. Oke, saya berikan contoh di sini. Nah ini adalah contoh definisi operasional yang kita bisa buat pada level D3, D4 maupun S2 ini ya posisinya. Jadi tabel definisi operasional harus mampu mendefinisikan masing-masing variabel. Jadi variabelnya bagaimana? Jadi ini variabel bebas, variabel bebasnya apa? Kemudian definisinya apa? Nah, coba kita lihat di definisi. Jadi variabel saya satunya adalah T1 sphere, ini adalah satu sequence ya. Jadi ini bisa didefinisikan secara umum, tetapi secara penelitian itu saya definisikan sebagai sequence berbasis T1 dengan tingkat. Nah, ini udah khusus. Ini khusus dalam artian memang mengkhusus, bukan definisi secara umum yang kalian bisa cari di Google, tetapi ini sudah definisi dalam tingkat penelitian. Jadi ada artinya. Ada artinya di mana memang yang saya variasikan adalah variabel bebas dengan menggunakan teknik fat supresi dengan nilai strong atau kuat. Oke, alat ukurnya bagaimana? Bisa diukur, bisa menggunakan apa? Sistem komputer, karena sudah tersedia. Kemudian skalanya apa? Skalanya nominal. Nominal tidak bisa dibandingkan seperti yang tadi ya, yang saya bilang itu tidak ada nilai, yang tidak ada nilainya. Jadi laki-laki perempuan, kemudian agama. Nah, di sini karena yang saya bandingkan adalah T1 sphere dengan T1 FFV. Yang mana lebih bagus tidak bisa dibandingkan lebih bagus yang mana. Makanya skalanya disebut skala nominal. Kemudian bagaimana cara ukurnya? Nah, ini. Jadi ini yang wajib kalian masukkan dalam suatu definisi operasional. Nah, gampangnya sih bentuk tabel seperti ini karena akan lebih mudah menuliskan dibandingkan dengan kalian menulis secara IC. Jadi menulis secara paragraf. Jadi tidak efektif dalam pembacaannya. Kalau gini kan gampang bacanya. Cara ukurnya langsung dilihat di sini, skalanya langsung dilihat di sini. Nah, cara ukurnya adalah pemilihan pada sistem dengan memilih sequence. Nah, ini definisi secara operasional. Oke, misalkan contohnya ini. Variabel secara umum T1 FFA SWAM ini sequence jadi berbasis gradient echo misalkan. Jadi ini tidak akan kalian ditemukan dalam Google karena ini merupakan khusus pada penelitian terkait. Jadi pulsa binomial 1331 dengan magnetization transfer pada fase on resonance. Nah, ini adalah khusus definisi operasional dalam penelitian saya. Jadi apa? Jadi posisinya kalian harus menentukan fungsinya apa, kalian menentukan seperti ini. Jadi ketika nanti penguji atau siapapun yang bertanya tentang penelitian kalian tetapi di luar dari lingkup penelitian kalian bisa jawab. Ini sudah di luar dari lingkup penelitian saya. Jadi kalian berhak untuk tidak menjawab selagi itu memang di luar dari lingkup penelitian kalian. Jadi orang kalau bertanya tentang yang off resonance, yang teknik satu lagi dari ini, saya bisa mengelak karena posisinya tidak dalam ranah penelitian saya. Yang saya lakukan penelitian adalah tentang di MTC yang on resonance dan menggunakan binomial 1331. Jadi jelas.
Posisinya kalian sudah membatasi ruang lingkup kalian dengan cara mengeluarkannya dalam suatu definisi operasional. Jadi jelas posisinya ya. Nah, ini jadi variabel terikatnya apa, caranya bagaimana, jenisnya apa, rasio atau interval. Jadi walaupun nanti sinyal otot itu kan sebenarnya bisa dicari di Google apa, tapi kalau kita lihat di definisi operasional akan lebih mengkhusus karena sudah meliputi apa. Nah, kayak gini. Jadi apa yang saya nilai dalam sinyal otot itu muncul juga dalam definisi operasional. Itu wajib. Misalkan kalian mau mengukur SNR. Nah, kan SNR di sinyal ototnya SNR juga masuk. Jadi SNR citra otot sendi bahu, pada sendi bahu, apa aja di sendi bahu itu kan banyak organ-organnya misalkan. Jadi ini yang akan dinilai. Kemudian kontras jaringannya bagaimana, dengan cara membandingkan semua dari sinyal yang pada otot dengan bone marrow. Jadi akan ditemukan kontrasnya kan. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa misalkan informasi anatomi atau patologi. Nah, ini penilaian kejelasan patologi yang ditampilkan pada citra secara umum. Nah, ini bagaimana cara ukurnya menggunakan checklist. Yang digunakan adalah relative visual grading analysis yang atau kita sering dengar menggunakan kuesioner radiolog. Ini bahasa kerennya ini. Relative visual grading analysis, RVGA. Ini adalah menggunakan kuesioner yang kalian akan serahkan ke radiolog untuk menilai seberapa jelas, bagus, cukup, sangat bagus. Nah, seperti itu. Itu namanya RVGA. Jenis datanya ordinal, bertingkat ya. Jenis datanya bertingkat, ordinal, karena nilai 1 akan berarti sangat tidak bagus misalkan, nilai 5 akan bernilai sangat bagus. Jadi masing-masing nilai itu punya tingkatan masing-masing. Nah, bagaimana ini cara ukurnya apa? Nah, cara ukurnya di sini jelas posisinya, penilaian subjektif dari radiolog dengan cara menilai setiap informasi anatomi. Oke, seperti itu. Itu ya. Jadi contoh definisi operasional sebenarnya sangat gampang, dibuat tabel saja dengan cara menentukan variabel apa yang ingin didefinisikan, kemudian definisi operasionalnya seperti apa, kemudian alat ukurnya bagaimana, apa yang digunakan, kemudian skala atau jenis datanya itu apa, sampai dengan cara mengukurnya itu bagaimana. Nah, itu yang hal-hal yang wajib ditampilkan dalam definisi operasional variabel-variabel yang kalian gunakan dalam penelitian kalian. Oke, nah ini manfaatnya sebenarnya definisi tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada peneliti dan juga pembaca ya posisinya, dimana dengan semakin menghilangkan objek-objek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan sesuatu yang tidak kita inginkan dalam suatu penelitian tersebut. Jadi kita mengurangi kemungkinan asumsi dari orang-orang bahwa misalkan saya mau bilang MA itu rentangnya dari 50 sampai 600 misalkan. Tapi di definisi operasional kalian sudah tentukan. Jadi MA yang saya gunakan adalah MA merupakan kuat arus yang digunakan. Misalkan gini, MA definisinya adalah kuat arus yang digunakan dalam pemeriksaan manus proyeksi PA oblik, yaitu sebesar 100 dan 200, karena kalian variasikan ya 100 dan 200. Oke, jadi ketika pembaca itu atau penguji menanyakan kenapa kok nggak makainya 600, kenapa nggak makainya 500 ya, karena memang sudah didefinisikan dan sudah menjadi hak prerogatif peneliti bahwa secara teori juga ditentukan untuk pemeriksaan yang bagus MA yang digunakan adalah 100 dan 200. Nah, misalkan seperti itu. Jadi mengurangi, jadi yang memang yang tidak kita inginkan, yang tidak tercakup dalam definisi tersebut. Oke, kemudian sedikit yang perlu ditekankan untuk definisi operasional. Oke, definisi operasional tersebut yang nantinya kalian definisikan itu yang cukup adalah variabel independen dan variabel dependen saja. Apabila variabel-variabel yang lain yang mengganggu tersebut sudah kalian kontrol. Oke, misalkan saya melihat pengaruh MA terhadap detail. Jadi yang kalian perlu definisikan itu adalah MA-nya apa, detailnya apa. Jadi itu saja. Tidak perlu kalian mendefinisikan KIVI itu apa, FFD itu apa, karena itu kan sudah kalian kontrol, kalian sudah buat sama. Kecuali
misalkan umur pasien itu yang tidak bisa kalian kontrol, yang memang tidak bisa kalian samakan dalam suatu penelitian, atau enggak ketebalan objek yang tidak bisa kalian samakan, yang bersifat masih confounding atau mengganggu. Jadi itu bisa kalian definisikan. Karena apa? Karena nanti akan terkait pada pembahasan kalian nanti. Ketika kalian menuliskan definisi operasional terhadap KIVI, kemudian ada FFD, padahal kalau sudah kalian kontrol, kalian juga harus bahas kira-kira ada nggak pengaruhnya KIVI terhadap detail, ada nggak pengaruh FFD terhadap detail. Padahal itu kan sudah kalian buat sama. Jika kalian hanya untuk melihat pengaruh MA dan detail terhadap detail, jadi cukup nanti akan dibahas bagaimana pengaruh MA terhadap detail. Nah, kecuali memang ada confounding yang tidak bisa kalian kontrol, tidak bisa kalian atur buat sama, itu harus dijelaskan bahwa ada kemungkinan pengaruh dari variabel, misalkan ketebalan objek terhadap detail. Karena apa? Karena dalam penelitian ini tidak bisa dilakukan kontrol, di mana memiliki menggunakan rentang ketebalan objek dalam rentang misalkan 12 cm sampai dengan 25. Jadi kan ada kemungkinan berpengaruh tidak hanya dari MA-nya, tetapi dari ketebalan objeknya. Karena sudah kalian tidak bisa kalian kontrol. Tapi tidak mungkin ada pengaruh dari KIVI. Karena apa? Karena KIVI-nya kalian buat sama. Mau dilihat apa orang? KIVI-nya yang mau 100 atau 200 MA, kalian pakai KIVI-nya sama-sama 60 misalkan. Kan artinya tidak memungkinkan untuk KIVI berpengaruh. Jadi akan mubazir ketika kalian mendefinisikan secara operasional. Jadi itu ya. Jadi yang wajib didefinisikan adalah variabel independen dan variabel dependen, itu wajib. Tetapi ketika variabel tersebut sudah dikontrol, tidak perlu didefinisikan. Nah, itu saya garis bawahi, tidak perlu didefinisikan. Yang perlu definisikan ketika ada variabel confounding atau variabel luar yang tidak bisa kalian atur menjadi variabel kontrol. Oke, itu ya. Jadi cukup sekian. Saya rasa sudah jelas dari variabel, apa itu variabel, dari apa itu definisi operasional. Sekarang tinggal kalian menyelesaikan outline yang sudah menjadi tugas kalian, nanti diselesaikan sampai dengan penentuan variabel dan definisi operasional. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.